Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Ziaul Haq, NPM 2213024038, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas materi biologi bertemakan evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi pada dasarnya berarti proses perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks biologi modern, evolusi berarti perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Akumulasi perubahan gen ini menyebabkan terjadinya perubahan pada makhluk hidup. Macam-macam evolusi berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi dua, evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif ini evolusi yang menuju pada kemungkinan bertahan hidup, contohnya burung finch. Dan evolusi regresif ini menuju pada kemungkinan kepunahan, contohnya dinosaurus. Macam-macam evolusi berdasarkan objeknya juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, evolusi organik. Evolusi ini terjadi pada makhluk hidup, contohnya mengenai asal-usul makhluk hidup dan kekerabatannya. Yang kedua, evolusi kosmik. Evolusi ini terjadi pada benda mati, contohnya bentuk dan keadaan suatu daerah beratus-ratus tahun lalu mengalami perubahan sehingga sekarang. Tokoh gagasan evolusi. Yang pertama ada Aristoteles, menyatakan evolusi dengan alam mengalami perubahan dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dan yang kedua, Bapak evolusi, Charles Darwin, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya dapat terus bertahan hidup, sedangkan yang tidak bisa beradaptasi mengalami kepunahan. Dan yang ketiga, Lamarck, menyatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, jerapah berleher panjang itu karena sering digunakan untuk menjangkau makanan yang tinggi yang berada di atas pohon. Lama-kelamaan, jerapah tersebut memiliki leher yang panjang. Mutasi, faktor pendukung terjadinya evolusi, variasi genetik, dan seleksi alam. Variasi genetik ini ada 4. Yang pertama, mutasi gen. Mutasi gen menyebabkan variasi sifat dalam suatu populasi. Yang kedua, rekombinasi gen. Pembentukan gen baru oleh gen-gen berpasangan secara bebas pada waktu pembentukan gamet. Yang ketiga, hanyutan genetik. Perubahan alel dalam suatu populasi karena adanya populasi kecil yang memisah. Dan yang terakhir, aliran gen. Pertukaran gen antar populasi oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Tahap evolusi ada 3. Evolusi fisik, yaitu dari awal terbentuknya alam semesta sampai dengan sekarang. Yang kedua, evolusi kimiawi, dari terbentuknya molekul organik kompleks pertama sampai dengan sekarang. Yang terakhir, evolusi biologis, dari terciptanya bentuk kehidupan paling primitif sampai dengan sekarang. Sekian materi evolusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.